Langit menggantung rendah di atas rumah. Gerimis jatuh seperti sisa belas kasihan. Udara penuh sesak yang tak terlihat, seolah hari itu memang lahir untuk membuka busuk. Di ruang tamu, meja marmer penuh goresan, menyimpan lebih banyak luka daripada kata. Di sanalah rumah ini pernah disebut cinta, dan di sana pula dusta tumbuh tanpa malu. Limbuk duduk bersedekap. Matanya keras, wajahnya tegang. Di hadapannya, Bima hanya diam. Diam yang tidak lemah, melainkan sudah lelah berbicara. Hari itu, yang dipertaruhkan bukan hanya uang. Limbuk sedang berjudi dengan sisa hormat. Dengan kepercayaan yang tinggal serpih. Dengan rumah yang nyaris habis dimakan bohong. Bima menatapnya lama sekali, lalu berkata lirih, hampir seperti doa yang patah. Limbuk, tolong, jangan berjudi lagi. Kalimat sederhana yang membawa seluruh reruntuhan. Namun, dusta selalu lebih cepat dari tobat. Limbuk menoleh. Suaranya melengking keras. Sopo sing judi? Aku ora judi. Dan rumah itu pun dipukul oleh bohong yang telanjang. Bima tidak berteriak. Ia bangkit perlahan menuju rak tua. Tangannya mengambil tape recorder usang, lalu menekan play seperti membuka liang yang tertutup tipis. Dan keluarlah suara itu, suara Limbuk sendiri, utuh, hidup, tanpa belas kasihan. Tawa, angka, taruhan, riang yang busuk. Semua mengalir seperti pisau yang tahu kemana harus masuk. Wajah Limbuk seketika kehilangan darah. Matanya berputar mencari celah untuk selamat. Bibirnya menyusun dalih yang rapuh dan basi. Tapi kebenaran, sekali berbunyi, tidak pernah sudi kembali diam. Bima meletakkan alat itu di meja. Tatapannya tidak lagi menyimpan marah. Sebab amarah punya panas. Sedang yang tinggal padanya, kini hanyalah dingin yang memutuskan. Saat itu Bima tahu, ada bagian dari dirinya yang akhirnya mati. Bukan karena benturan besar, melainkan karena terlalu lama dikikis oleh pengingkaran. Ia tidak menangis. Ia tidak pula meledak. Lelaki yang terlalu lama terluka, seringkali hanya menjadi sunyi. Dan sunyi itulah yang paling menakutkan. Karena di dalamnya, harapan mati tanpa upacara. Tanpa suara, tanpa kesempatan untuk lahir kembali. Di luar, hujan mengetuk kaca seperti palu kecil. Di dalam, suara Limbuk masih menggema di dinding. Bukan lagi sebagai rekaman, melainkan sebagai vonis. Bahwa rumah ini tidak runtuh oleh judi semata. Bukan pula oleh satu kebohongan. Ia runtuh oleh kebiasaan, mengkhianati kenyataan, lalu memaksa orang lain menyebutnya cinta. Dan sejak suara itu diputar, Bima mengerti satu hal yang paling pahit. Yang paling menghancurkan dari seorang pendusta. Bukan salahnya melainkan caranya menyangkal saat kebenaran sudah bicara.